Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Mereka berempat sudah berkumpul di dalam kamar Aji dan Michael. Vita posisinya berada di atas dan Jenny duduk di tepi ranjang sambil melipat kedua kakinya. Sedangkan Michael duduk di lantai beralaskan karpet. Sedangkan Aji duduk di kursi yang biasanya ia tempati. Mereka kembali mengobrol santai lalu Michael beranjak berdiri untuk mengambil sebotol di kantong kresek yang dibeli oleh Vita. "Bede, sadis nih," kata Michael setelah melihat ia keluarkan dari kantongan. "Untung Pak Aji yang beliin, jadi nggak ndak keluar uang toh," kata Vita. "Oh, thanks nih Pak," kata Michael sambil nyengir. Aji hanya mengangguk tersenyum menjawabnya. "Jadi cuman kalian berdua nih yang minum?" tanya Jenny. "Siapa bilang Pak Aji dengana harus minum," kata Vita. "Ih, kita ndak jawab Jenny. "Aku juga enggak," Aji pun ikut menjawab. "Yah Pak, masa biar sedikit sih nggak mau? Orang sales itu kalau ndak pernah bagati itu namanya sales," kata Michael mencoba mengompori Aji. "Betul tuh Kel, tapi ngana cepat aja buka tuh dia," jawab Vita. Lalu Michael menyiapkan semuanya, mulai dari gelas yang ternyata hanya 2 saja jatah di masing-masing kamar, membuat Vita berpikir sesaat. "Bentar, kita ambil yang di kamar Pak Kitane," kata Vita lalu beranjak pergi ke kamarnya untuk mengambil 2 gelas. Dan bukan hanya itu saja, ia mengambil sesuatu yang ia pikirkan barusan di tasnya yang memang sengaja ia bawa dari Manado. Beberapa saat kemudian, Vita beranjak menuangkan ke 4 gelas, lalu ia dan Michael mulai menyicipi tersebut perlahan-lahan. Jenny menoleh ke Aji dengan wajah bingung, dan Aji menjawab hanya dengan menggigitkan bahunya. "Doh, keras nih barang," kata Michael saat merasakan tersebut menembus kerongkongannya. "Yo, Kang Kel, bisa cepat nih naik barang," jawab Vita. Terlihat Jenny masih bingung mau ngapain karena saat ia menoleh Aji ternyata sudah sibuk di depan laptopnya. "Jen, daripada ngana bengong, kamari jo cicipin dikit," kata Vita menoleh ke Jenny. "Hehehe." Jenny hanya nyengir sambil berpikir. "Kalau mau, nggak usah malu-malu sama aku, Jen," kata Aji tanpa menoleh. Sedangkan Michael dan Vita sudah terlihat menghabiskan 2 gelas sambil menikmati cemilan kacang dan juga snack-snack ringan. Tiba-tiba, Michael memegang perutnya, sepertinya ia sedang sakit perut. "Fit, bentar kita boker dulu, sosaki nih puru," kata Michael membuat Vita geleng-geleng kepala. Karena Michael sedang di toilet, maka Vita hanya menyibukkan diri bermain ponselnya. Dan Jenny hanya diam yang sesekali bermain HP, sedangkan Aji terlihat sedang membenahi beberapa bahan presentasinya yang rencananya akan ia presentasikan nanti saat bisnis conference di Bogor. "Oh iya Jen, kamu udah ngirimin perhitungan estimasi growth kita untuk semester depan?" tanya Aji tiba-tiba, membuat Jenny menoleh ke arahnya. "Sudah no Pak, Jenny so email kemarin," jawab Aji yang masih mencari-cari data tersebut di email Outlook-nya. "Kok nggak ada ya?" "Masa sih Pak?" kata Jenny sembari beranjak dan mendekat ke Aji. "Coba dong cari emailnya Jenny," lanjutnya saat berada di belakang pria itu. "Apa judul emailnya?" tanya Aji. "Mana dang, sortir dulu namanya Jenny Pak," kata Jenny sambil membungkuk membuat wajahnya berada tepat di dekat pundak Aji. Kemudian Aji melakukan yang dikatakan wanita itu. Saat Aji dan Jenny masih sibuk mencari data yang Aji maksud, Vita sesaat menoleh ke mereka berdua. Sebuah terlihat di wajah wanita itu, kemudian ia mengambil sesuatu dari saku celananya.
Gumamnya pelan sesaat sebelum ia meneteskan sesuatu di salah satu gelas yang belum tersentuh. Lumayan banyak yang ia teteskan ke gelas tersebut. Setelah itu, ia kembali menyibukkan dirinya dengan bermain ponsel tanpa melupakan menyingkirkan gelas tadi sedikit ke samping. Mungkin agar tidak ada orang yang menyentuhnya. "Pantesan kamu nggak ganti subjeknya, Jen," kata Aji saat menemukan email yang dimaksud. "Maaf, Pak," Jenny nyengir membuat Aji menoleh ke belakang. Jenny terkejut saat Aji menoleh karena memang posisinya sedang berbungkuk membuat mereka berdekatan. Sangat dekat, bahkan Aji sempat dirasakan oleh Jenny membuat jantung wanita itu berdetak kencang. Aji hanya tersenyum sesaat seperti biasa, ia kemudian kembali menatap laptopnya, sedangkan Jenny terlihat kikuk lalu memperbaiki posisinya sembari merapikan rambutnya. Kemudian ia melangkah kembali ke ranjang dengan pikiran yang tak menentu. "Fit, Hintadang," kata Jenny tiba-tiba, membuat Aji menoleh. Jenny yang merasa gugup karena kejadian tadi, maka memutuskan untuk menyicipin tersebut agar ia bisa mengatur kembali perasaannya. "Begitu dong, hehe. Nih," kata Vita sembari memberikan gelas minuman. Jelas saja gelas yang berbeda ia berikan ke Jenny. Vita terkejut saat Jenny langsung meneguk sampai habis. Jenny saat menghabiskan minumannya. "Enak kata Jenny sambil tersenyum, sedangkan Aji hanya geleng-geleng kepala lalu kembali sibuk dengan laptopnya. "Mau lagi?" tanya Vita tersenyum jahil. "Mana tambah?" jawab Jenny sembari menoleh ke Aji. Saat Vita menuangkannya ke gelas Jenny, Michael sudah keluar dari kamar mandi. Pria itu sedikit terkejut saat melihat Jenny meneguk minumannya. Asik begitu dong baru namanya orang Manado." Jenny hanya nyengir lalu meneguk minumannya kembali, kemudian menaruh gelasnya yang kosong di bawah. "Pak, masa kalah dengan Jenny sih? Memalukan," kata Michael mencoba mengompori Aji. Aji menoleh sesaat lalu merentangkan kedua tangannya ke atas untuk sekedar meregangkan otot-ototnya. Kemudian Aji beranjak dari duduknya lalu memilih duduk di samping Jenny. Jenny terlihat gugup berada di samping Aji karena terlihat sekali ia menunduk malu sembari menyelipkan rambutnya di kuping. "Aku jadi penonton aja," kata Aji tersenyum ramah. Bapak banget sih, bukan orang sales tuh namanya kalau nggak nyobain," ujar Michael yang sudah duduk kembali di depan Vita. Kemudian ia dan Vita mulai beradu minuman di bawah. "Napa, Jen?" kata Vita menoleh sembari mengangkat botol minuman. "Mana tuh gelas?" Jenny menoleh ke Aji. "Udah," kata Aji menjawab keresahan di wajah wanita itu. "Oke," ujar Jenny lalu mengangkat gelasnya sehingga Vita mengisi gelasnya dengan minuman di botol. Jenny kembali meneguk habis. "Udah, Jen, mantap memang ngana," kata Vita. "Pelan-pelan aja, Jen," ujar Aji menoleh ke Jenny, namun wanita itu hanya nyengir sembari menaruh gelasnya yang sudah kosong di bawah. "Sekalian Joto, tuh satu botol lagi kita bukane, belum nendang ini," ujar Vita saat melihat minuman di botol yang sudah tersisa seperempat. "Yo buka Jo, lagian besok kan torang so ndak bisa," kata Michael yang sudah beranjak lalu mengambil sebotol lagi yang sama. "Kalian itu udah minum segitu," kata Aji terheran-heran. Pak, sejak kecil kami udah di training sama cap tikus." Cap tikus itu minuman khas area Sulawesi Utara yang kira-kira hanya bisa sampai 80%, kata Michael yang sudah duduk sambil membuka botol minuman. "Bapak tahu cap tikus toh? Apalagi yang baru diambil langsung dari penyulingan, beda 3 kali lipat kerasnya dari ini," lanjut Michael membuat Aji geleng-geleng kepala. "Kamu masih kuat?" tanya Aji ke Jenny yang terlihat sejak tadi diam dan hanya sesekali mengeluarkan suara. "Iya Pak, tapi udah sedikit pusing sih," jawab Jenny.
Kalau udah nggak kuat jangan dipaksa, kata Aji.